Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Punjung Febriantono. Saya mengajar mapel pendidikan Pancasila di SMK Muhammadiyah Satu Tegal, sekaligus sebagai mahasiswa PPD dalam jabatan tahun 2023. Program studi pendidikan Pancasila di LPTK Wisnuwardana Malang dengan nomor mahasiswa 2304107014. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Muhammadiyah Satu Tegal. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan memulai melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, yang mana bab 2 elemennya Pancasila, namanya Undang-Undang Dasar 1945, dan judulnya adalah hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Yang biasa mimpin doa siapa? Adi atau yang lain? Farel? Adi, silakan Adi. Diberikan doa dulu. Anjar Adi Bramuntai, Azhara, Endang Sariase, Ifah Nurrohma, Inayatullah, Najwa, Septia, Siti Hanifah, Sofia, Fiona, Hana Fauzia. Seperti minggu lalu kita sudah melakukan pembelajaran tentang hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk hari ini kita akan melanjutkan presentasi. Tapi sebelum itu, apa kalian sudah paham hubungan erat antara Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang sudah ya, belum ya? Berikut Pak Ubud punya tampilan, silakan dilihat dulu. Kita lanjut. Coba Pak Kunjung pengen tahu Nandita, coba Pancasila. Ya, silakan. Yang keras. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Satu lagi. Najwa Aisyahul. Coba ya. Pancasila 1.
kemanusiaan. Ulangi sekali lagi yang keras. Pancasila satu kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan kebangsaan, lima keadilan sosial bagi seluruh manusia. Ya bagus, beri tepuk tangan. Nah, Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima itu mencerminkan norma yang ada di bangsa Indonesia. Sekarang contoh sikap dalam keseharian Pancasila, ada yang tahu? Contoh sikap keseharian, contoh nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja? Ya, menjaga hak dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Lalu apa lagi? Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Lalu ada lagi yang ketiga yang keras. Dan masih banyak lagi contoh nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Minggu lalu Pak Gunung juga sudah membagikan LKPD yang individu. Hari ini tidak lupa membawakan. Coba dikeluarkan tak lihat satu-satu yang individu. Kegiatan semua. Hari ini di perwakilan ya 3 siswa. Pak Pujo lihat semuanya sudah diselesaikan. Sekarang coba perwakilan saya panggil saja mau kesadaran. Dipanggil apa kesadaran? Dipanggil, ya saya panggil. Aku Sofia. Ini sekarang ini Pak Ujung akan menjadi sedikit tambahan ini ya untuk materi. Jadi hubungan erat antara Pancasila dan undang-undang itu yang seperti apa dan yang bagaimana. Silakan dibagikan di depan.
rakyat Indonesia. Dalam pengertian ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan dengan pengertian lazim negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Letak pokok pikiran pertama yaitu sila ketiga. Jadi 3, 5, terus setelahnya berapa? Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Itulah pokok pikiran yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4. Ini di situ. Hubungan Pancasila dan pembukaan. Pancasila merupakan bagian terpenting dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka secara konsisten mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Stat MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1999 tentang garis-garis haluan negara 1999 sampai 2004. Hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersifat timbal balik sebagaimana berikut. Ada dua hubungan secara formal dan hubungan secara material. Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Nah, kalau hubungan secara formal, A. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. B. Bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 berdasar pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. C. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila. D. Bahwa Pancasila mempunyai hakikat sifat kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Itu hubungan secara formal. Nah, sekarang secara material, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila atau dengan hal lain, perkataan Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu tadi adalah hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya sudah jelas memuat dengan istilah tadi apa? Istilahnya dana fatwanya. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau belum, nanti sambil jalan, sambil presentasi, kalau ada yang ditanyakan, segera ditanyakan Pak Betul ya. Sekarang kita melanjutkan kegiatan minggu lalu, yaitu presentasi 3 bidang. Bidang apa saja kemarin? Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, coba sekarang saya lihat dulu kemarin yang sudah maju kelompok berapa saja? Kelompok 2, kelompok 4, terus berarti kelompok 1 berarti ini kan kemarin. Kelompok 1 itu Siti Hani, Pak. Terus kelompok berapa lagi? 4 itu Sofia. Terus yang berarti kelompok 2. Kelompok 2 itu Naura Salma Syifa itu. Nah, yang belum berarti kelompok 3, kelompoknya Siti Hanifah. Siti Hani. Siti Hani ya. Siti Hani, bukan Hanifah. Hani salah sama itu.
Sebentar, kelompok 3 ini namanya Siti Hanifah, Nagita, sama Fiona. Siti Hanim itu namanya. Enggak, Hanim enggak ada sininya. Hanim Salsa. Enggak apa-apa, tipe. Nanti kelompok 3 Hanim, Nagita, Fiona. Ya. Pendidikan. Terus kelompok 5 juga kelompok pendidikan itu Setia, Inayah, Ifa. Benar? Kelompok 6 Azhara, Davin, sama Dimas Farel. Ya, Febrian Valen. Kelompok 6. Kelompok 7 Dimas Farel, Febrian Rangga, Anjar Adi Bramutai. Ya. Nah. Dininggali saja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Disilang nggak apa-apa, dininggali nggak apa-apa. Silakan. Nah, ini sudah siap apa dikasih waktu untuk lagi? Langsung kesadaran atau dipanggil? Kesadaran apa dipanggil? Dipanggil. Jadi sudah siap ya kalau dipanggil ya. Untuk yang pertama kelompok pendidikan saja dulu, kelompoknya IPA, kelompok 5. Silakan maju, kenalan dulu, bacakan yang keras. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan diskusi kami yang bertema pendidikan. Pasal dan ayat UUD NRI tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan sehari-hari pasal 21. 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Bapak Ketik. Enam. Kita cari dulu. Cari dulu. Pasal dan ayat TNI tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Pasal 3 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat itu kurang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya makmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, kelanjutan, kewawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini ada dalam undang-undang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Polres Jujur sedang mempresentasikan hasil diskusi bidang kesehatan. Pasal dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Pasal 34 ayat 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Makna pasal 34 ayat 3. Negara Indonesia mengambil saham sebagai negara kesejahteraan. Berarti dapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum public service yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Konsep jaminan sosial dalam arti luas mengikuti setiap usaha di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, ketelantaran, dan kemiskinan. Konsep ini belum dapat diterapkan secara optimal di Indonesia karena keterbatasan pemerintah di bidang pembiayaan dan sifat ego sektoral dari beberapa pihak yang berkepentingan dalam jaminan sosial. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari pendidikan. Pasal dan ayat UUD NKRI tahun 1945 terkait dengan kehidupan sehari-hari. Pasal 31. Setiap warga negara. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti peraturan dasar untuk pemerintah wajib dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan ekosistem pendidikan
tangan, sebutkan dari kelompok berapa. Berapa jumlah ayat? Apa saja tanggung jawab pemerintah dalam menentukan? Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan. Satu lagi. Berapa jumlah ayat pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 terdiri dari 5 ayat setelah sementara sebelum amandemen pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung jumlah ayat Yang mana beda nama saja ya? pendidikan, kesehatan, Kesehatan dan ekonomi. Nah, dari masing-masing bidang diperoleh pasal berapa saja dari pendidikan dulu? Pasal 31 ayat 1 dan 2. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Terus dari kesehatan ada 2 pasal ya, pasal 28H terus sama pasal 34 ayat 3. Terus satu lagi dari bidang ekonomi pasal 33 ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 1. Nah, itulah hasil-hasil dari hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk tesnya nanti diberikan LKPD lagi, nanti langsung dijawab hanya 10%. Aja. Setelah kita mempelajari 2 kali pertemuan hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar dari tahun 1945. Sudah paham materinya? Berarti kita sudah mempelajari hal yang baru. Untuk teman selanjutnya nanti babnya adalah bab kesepakatan bersama. Sampai di sini dulu. Alhamdulillah kita pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih semuanya. Bisa dibantu untuk menutup kedua biasanya nanti. Silakan. Terima kasih. Sekarang silakan istirahat. Nanti sampai satu pembelajaran dari jam berapa?